Halo guys, saya Erwin, kembali lagi di channel YouTube saya. Kabar gembira buat kalian. Pada video kali ini saya akan memberikan update informasi terkait penerimaan BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap 3 akan segera cair. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa mengetahui tahapan serta syarat apa saja untuk pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap 3 ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan di skip-skip, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya saya bisa memberikan update informasi menarik buat kalian. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Berdasarkan berita yang saya kutip dari okzone.com bahwa jadwal pencairan BLT subsidi gaji ini tanda-tanda BSU 1 juta rupiah masuk ke rekening. Jadi masih banyak dari kalian yang bertanya-tanya kapan jadwal pencairan BLT subsidi gaji 2022 akan cair lagi. Jadi simak informasi yang saya akan sampaikan kepada kalian yang masih bertanya-tanya kapan sebenarnya BSU 1 juta rupiah yang akan kembali cair ke rekening, kapan jadwal resminya. Jadi simak informasi ini supaya bisa memberikan info kepada kalian. Jadwal pencairan BLT subsidi gaji atau bantuan subsidi upah BSU 1 juta rupiah menarik untuk diketahui. BLT subsidi gaji 1 juta siap disalurkan untuk 8,8 juta pekerja dengan total anggaran 8,8 triliun. Salah satu syarat penerima BLT subsidi gaji adalah pekerja dengan upah di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Saat ini data penerima BLT subsidi gaji masih dimatangkan. Jadi sampai saat ini Kemenaker masih mematangkan data untuk penyaluran siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan subsidi upah 2022. Kalau sudah siap semua, kita segera salurkan, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi kepada Okzone. Target penyaluran BLT subsidi gaji 1 juta rupiah pada bulan ini atau sebelum lebaran. Jadi saya sudah sampaikan kepada kalian bahwasannya BSU subsidi gaji akan kembali cairnya nanti sebelum lebaran, supaya untuk memenuhi kebutuhan kalian. Apalagi seperti yang kita ketahui, menjelang lebaran banyak sekali kebutuhan pokok yang akan kalian pakai atau gunakan. Yang pasti, kata Anwar, jika data penerima BLT subsidi gaji sudah rampung, maka BLT subsidi gaji 1 juta rupiah siap disalurkan. Kalau sudah selesai regulasi dan data calon penerima, maka akan disalurkan, kata dia. Ya, pihaknya ingin menyalurkan BLT subsidi gaji tepat sasaran. Jadi selama ini yang kalian ketahui bahwa banyaknya BLT yang belum tepat sasaran. Contohnya pada tahun kemarin ada yang berhak mendapatkan BLT subsidi gaji tidak mendapatkan bantuan ini. Jadi oleh karena itu pemerintah masih mencucukkan data mana saja yang berhak mendapatkan bantuan ini. Kita lanjut ke informasi. Cepat, tepat, dan tata kelolanya baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Pencairan BLT subsidi gaji masih menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan dan disalurkan ke rekening Bank Himbara. Untuk itu BLT subsidi gaji 1 juta rupiah akan cair ke pemilik 4 rekening ini, seperti Bank Mandiri, BTN, BNI, dan BRI. Jadi apabila kalian belum memiliki rekening Bank Himbara, kalian tidak perlu khawatir bahwa dari pihak BP Jam Sostek atau HRD perusahaan akan mengarahkan kalian untuk membuat rekening kolektif atau Bank Himbara. Jadi untuk pencairannya ke rekening BRI, Mandiri, BTN, dan Mandiri. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan beberapa hal, antara lain merampungkan regulasi teknis BSU, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan. Jadi baru-baru ini juga Bapak Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa BSU 1 juta rupiah akan kembali diadakan demi meringankan keperluan atau kebutuhan dari para pekerja. Jadi seperti yang kita ketahui bersama juga bahwasannya sekarang masih dalam pandemi COVID-19.
Jadi pemerintah masih akan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat atau pekerja yang terkena dampak dari pandemi ini. Kita lanjut, serta yang tidak kalah penting adalah mereview data calon penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku bank penyalur, kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia di Jakarta. Nah, untuk mengecek status penerima, langkah-langkahnya kalian kunjungi website kemenaker.go.id. Kemudian kalian harus mendaftar atau buat akun terlebih dahulu. Apabila belum memiliki akun, maka kalian harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun, aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone kalian. Nah, setelah itu kalian masuk, login ke dalam akun kalian. Selanjutnya, lengkapi profil. Kalian akan melengkapi profil biodata diri atau berupa foto profil tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi. Jadi kalian akan mengisi data-data pribadi seperti nama lengkap, nomor induk KTP, dan lain-lain. Kemudian cek pemberitahuan. Setelah itu kalian akan mendapatkan notifikasi sebagai berikut. Nah, apabila tanda-tanda BLT subsidi gaji sudah cair, maka kalian akan terdaftar. Akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima bantuan subsidi upah 2022 sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian tidak terdaftar, kalian akan mendapatkan notifikasi lagi apabila terdaftar sebagai calon penerima bantuan subsidi upah. Apabila kalian tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU sesuai dengan Permenaker nomor 16 tahun 2021. Kalian juga akan mendapatkan notifikasi yang sama apabila kalian memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenaker nomor 16 tahun 2021. Namun data kalian belum masuk dalam tahapan penyerahan data calon penerima BSU 1, 2, dan dari 3, BPJS mulai dari Ketenagakerjaan apa saja kepada syarat, Kementerian bagaimana proses Ketenagakerjaan. pembukaan rekening Hal kolektif, ini apabila hingga kalian sudah sampai pada tahap terdaftar pencairan. atau Supaya dikarenakan channel ini lebih kalian berkembang, sudah jangan menerima lupa bantuan like, lain seperti bantuan komen, PKH, share, hingga BPNT, subscribe. dan Semoga bantuan kalian dalam bansos keadaan lainnya. sehat selalu. Thank you. Oke, kita lanjut. Ditetapkan, kalian juga akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima bantuan subsidi upah. Dan terakhir, memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat di sini, kalian juga akan mendapatkan notifikasi apabila belum memenuhi syarat. Terakhir, penyaluran. Tersalurkan ke rekening kalian. Kalian akan mendapatkan notifikasi apabila dana bantuan subsidi upah 2022 telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan rekening lainnya. Tersalurkan dan aktivasi rekening baru. Kalian akan mendapatkan notifikasi apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening baru kalian. Rekening baru adalah rekening yang kami buatkan di salah satu bank Himbara, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Karena Anda tidak memiliki rekening di bank tersebut, kalian diharapkan segera melakukan aktivasi rekening baru agar dapat mencairkan dana BSU. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa kalian harus melakukan aktivasi rekening baru di Bank Himbara. Untuk persyaratannya kalian cukup membawa KTP, kartu BP Jam Sostek, dan status sebagai penerima BLT subsidi gaji. Nah, jika kalian belum memiliki rekening Himbara atau Bank Syariah Indonesia khusus wilayah Aceh, maka kalian akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemenaker dan bekerja sama dengan pihak bank dan perusahaan tempat kalian bekerja. Nah, di sini ada syarat yang perlu kalian ketahui juga bahwa jika mengacu pada BLT subsidi gaji beberapa tahun yang lalu, ada 5 syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus terdaftar sebagai warga negara Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk. Kemudian peserta program aktif BPJS atau Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2022. Yang ketiga, mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta rupiah.
Pekerja atau buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota lebih besar dari 3,5 juta rupiah, maka persyaratan gaji tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten atau kota dibulatkan ke atas hingga ratusan ribuan ribu penuh. Sebagai contoh, upah minimum Kabupaten Karawang sebesar 4.798.312 dibulatkan menjadi 4.800.000. Nah, yang keempat, pekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan pemerintah. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri, barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali pendidikan, kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektoral BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itulah informasi yang dapat saya sampaikan buat kalian terkait kapan jadwal pencairan BLT BSU subsidi gaji yang akan kalian terima nanti pada bulan April ini.